Sementara kita juga bukan yang memakai garis politik identitas terhadap salah satu agama. Isu yang saya kira ini kontroversi. Jadi kontroversial itu bisa dimakan oleh apa? Tanda kutip ya, dimakan oleh pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aku manggil bro atau bu? Bro lah, bro. Cuman kalau ke Pak dosen apa nanti nih? Bro juga? Pak Dos. Salah satu tokoh masyarakat Sumatera Utara yang kebetulan juga beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia, Bung Muhammad Nejar Juli ST Sarjana Teknik. Sarjana Teknik, Bang. Sarjana Teknik ya. Dan di sebelah beliau ada Pak Dr. Anang Anas Ajhar MA. Ya. Beliau ini adalah seorang jurnalis senior dan cukup populer, dan sekarang beliau menjabat dosen di Universitas Islam Sumatera Utara. Beliau sering membuat tulisan dan menganalisis tentang situasi politik. Hari ini kita akan membicarakan tentang prospek Partai Solidaritas Indonesia dalam Pileg 2024. Ya. Partai Solidaritas Indonesia ini pada pemilu 2014 kebetulan belum dapat rezeki untuk lolos parlemen threshold, dan di 2019 juga belum, tetapi di tingkat 2 khususnya di Jakarta, PS ini salah satu masuk 4 besar sebagai partai yang cukup diminati oleh kalangan muda. Untuk itu kita coba menggali lebih jauh dengan Bung Nejar. Jadi di kalangan masyarakat ya, dan juga di tingkat elit politik ada pertanyaan yang tersimpan, dan mereka beberapa diskusi ketika kita gelar kemarin flyer akan ada diskusi istimewa dengan PSI, ada beberapa titipan ini ya, dan Bung Nejar harus segera jawab, klarifikasi atau apalah. Iya. Jadi begini, sedap. Iya. Di Jakarta itu, Jakarta dan Sumut ini yang dominan. PS itu cenderung beroposisi atau sangat kritis terhadap Anies Baswedan. Bahkan ketika 2017 hingga sekarang 2023 itu tidak berhenti satu hari pun dalam mengkritisi Anies Baswedan sebagai Gubernur Sumatera Utara dengan isu-isu intoleran. Gubernur DKI. Di Sumatera Utara ketika dipegang oleh Bung Nejar Juli seperti mengadopsi strategi Jakarta ini, juga mengkritisi Gubernur Sumatera Utara dalam proyek 2,7 T. Ya kan? Pertanyaannya, apakah itu merupakan strategi dari PSI untuk popularitas, elektabilitas, atau gimana, Bung? Jadi terima kasih Bro Casper. Ya. Bro Casper ya kan. Iya. Aku manggil bro juga nih. Yang pertama kita harus menyatukan visi dan misi dulu. Visi kita nih artinya kita harus sependapat dulu. Hari ini ada Pak dosen, nanti Pak dosen marah pula sama kita. Iya. Bahwasanya di negeri kita ini tak kenal yang namanya oposisi. Tak ada namanya oposisi. Ya, ataupun bersama pemerintah. Itu dulu harus kita sepahami. Yang kedua adalah terkait Anies, terkait Bro Edi, dikritisi oleh PSI, itu memang dinilai mereka itu cenderung kalau dibilang lah kayak Anies lah dulu ya, kayak persoalan Formula E. Itu hampir sama kayak persoalan di Sumatera Utara yang 2,7 T itu. Itu tidak masuk di dalam KUA PPAS ya.
yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintah, itu diisyaratkan bahwasanya kegiatan-kegiatan kalau di Sumut itu multi years, tapi kalau di DKI itu mungkin yang di luar daripada KUA PPAS itu termasuk barang haram kalau menurut perintah undang-undang. Ditambah lagi Permendagri 77 tahun 2021 ini mengatakan bahwasanya kalau kayak di Sumut ini multi years itu tidak boleh berakhir masa jabatan gubernur, pembayarannya kan gitu, dan juga harus dibahas dulu di dalam DPR, dimasukkan ke PPAS, disahkan. Nah ini semua ditabrak sama mereka-mereka. Jadi bukan persoalan sindrom ya, sindrom kritis di Jakarta ditularkan ke Sumatera Utara, tetapi memang pemerintah-pemerintah yang ada di provinsi ini cenderung melanggar apa yang sudah disyaratkan oleh negeri ini. Tapi yang vokal itu Jakarta sama Sumatera Utara, padahal daerah lain juga dalam konteks yang saya tangkap itu misalnya 2,7T itu berarti ada prosedur yang tidak ditaati oleh Pemropsu, begitu juga di Jakarta. Tetapi daerah lain, kenapa PSI di tingkat misalnya Jawa Tengah, PSI Aceh itu tidak melakukan atau tidak kritis terhadap pemerintah provinsinya? Ya sebetulnya gini, Bro Casper. Jadi sebenarnya kemampuan tiap-tiap orang itu kan berbeda-beda. Ya saya kebetulan aja dianugerahi pernah menduduki kursi legislatif. Jadi metode-metode penganggaran itu kan memang sedikit banyaknya saya kuasai lah, dari mulai usulan KUA PPAS sampai usulan itu disahkan sampai menjadi sebuah buku APBD yang mana regulasinya itu harus kita kuasai semua. Nah di daerah lain mungkin pengalaman-pengalaman seperti ini mereka belum miliki. Wajar saja PSI masih berusia 8 tahun dan masih minimnya anggota-anggota DPR yang pernah duduk maupun yang duduk, sehingga mereka cenderung mungkinlah masih terus menggali potensi-potensi diri mereka untuk memahami penganggaran itu. Artinya Bung mau bilang ini bukan strategi PSI dalam rangka meningkatkan suara, mengambil ceruk yang anti Anies, dan atau di Sumut mengambil ceruk yang anti Edi untuk memilih PSI. Bukan strategi, tapi memang kebetulan. Memang kebetulan. Gimana Pak Anang melihatnya dari sisi komunikasi politik yang dilakukan oleh PSI khususnya di Jakarta dan di Sumut? Ya, terima kasih Bro Casper ya. Ikut-ikutan. Kalau perempuan kan sis, Bro dan iya. sis ya. Dari Partai Solidaritas Indonesia. Memang kalau kita lihat bahwa curug pemilih PSI ini kan dulu perkotaan ya. Perkotaan. Saya melihat beberapa hal kenapa terjadi demikian. Karena dilihat dari aspek pesan komunikasi politiknya bahwa PSI ini melemparkan isu-isu. Isu-isu yang saya kira ini kontroversi. Jadi kontroversial itu bisa dimakan oleh apa? Tanda kutip ya, dimakan oleh pemilih. Kemudian ada yang suka, ada yang tidak suka gitu kan. Tapi kecenderungannya ya terbukti bahwa PSI itu pada tahun 2019 itu memiliki ceruk tersendiri gitu ya, pemilih tersendiri. Ya umumnya di perkotaan gitu ya. Nah, kita lihat saja misalnya ketua umum dari PSI yang lalu ya, sebelum Giring ya, Grace Natali itu ya, itu merupakan caleg DPR RI yang paling banyak, bahkan dia pemenang di DKI 3 waktu itu ya, Jakarta Barat ya, Jakarta Utara, kemudian Kepulauan Seribu sampai 179.000 ya. Dia adalah yang pertama yang terbesar caleg DPR. Tapi sayang ambang batas PSI waktu itu tidak memenuhi. Akhirnya walaupun dia sudah memenuhi ya pemilihnya, tetapi tidak berhasil. Akibat apa? Ambang batas. Nah itu satu saya kira. Kemudian pemilih perkotaan ini ya juga akan terlihat, bahkan sudah terlihat misalnya di Surabaya itu ada satu praksi saya tahu itu ya. Ada 4 di Semarang begitu juga ya. Tangerang Selatan juga ada. Ya. Kemudian Medan juga ada gitu kan. Nah ini curug pemilih itu membuktikan bahwa
ada dominasi pemilih dari PSI itu memang di perkotaan gitu kan. Nah itu satu, saya lihat itu kenapa terjadi yang demikian. Maka saya kira untuk mengubah ini kita perlu untuk membuat semacam gebrakan politik lah. Jadi magnet politik dari PSI itu tidak lagi fokus atau konsentrasi di perkotaan, tapi bagaimana ini digiring pesan-pesan komunikasi politik ini sehingga masyarakat yang ada di pedesaan itu juga menikmati pesan-pesan politik yang dari masyarakat perkotaan gitu kan. Nah itu ya kita lihat. Artinya saya melihat dari analisisnya Dr. Anang, ya, strategi komunikasi PSI di tingkat pusat yang beroposisi dan kritis di Jakarta itu efektif dalam mengambil ceruk oposisi atau yang kritis dan juga di generasi milenial. Seperti itu yang saya kira sangat efektif sekali ya. Ini kita lihat bahwa pemilu 2019 yang lalu di DKI Jakarta untuk provinsi itu PSI itu 8 kursi ya, 8 kursi di sana. Dan ketika mereka sudah terpilih dan dilantik, ini mereka menunjukkan kritis terhadap sang gubernur. Ya, kita bilanglah Anies Baswedan waktu itu sebagai gubernur DKI Jakarta. Bahkan saya bilang itu mengkuliti ya APBD DKI Jakarta itu ya supaya lebih transparan. Ini kan terkesan tidak transparan gitu kan. Dan itu menjadi ceruk tersendiri orang-orang kritis ya itu kan bisa mengkuliti dari APBD DKI Jakarta. Saya melihat demikian. Kenapa terjadi yang demikian? Karena mereka ingin mempertahankan ya tagline dari PSI itu. Saya tahu waktu itu tagline PSI itu anti korupsi dan anti intoleransi. Ya, ini dua tagline yang saya kira ini harus dipertahankan oleh PSI. Ya anti korupsi ya salah satu mereka anggota dewan yang ketika mereka terpilih dipercaya oleh rakyat, diamanahkan oleh rakyat, maka ini harus dikuliti APBD sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan anggaran gitu. Menarik tadi Bro Nejar, saya jadi bro ini biar menarik tadi Bro Nejar, ada poin penting yang saya tangkap dari Pak Anang. Kalau Pak Anang kan jadi Pak lagi balik dia. Iya. Bro Anang. Yang pertama itu strategi komunikasi yang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak transparan itu ternyata efektif di dalam mengambil ceruk dari pemilih yang kritis ya. Kemudian yang kedua, tagline tentang bahwasanya PSI ini adalah anti korupsi dan intoleran itu konsisten, komitmen sudah melekat di PSI ya, dan itu sangat positif ya. Tetapi ada juga stigma ini narasi yang terjadi pasca Pilpres 2019 dan juga 2014. Bahwasanya statement-statement, saya tidak bilang, tapi ini ada stigma lah ya. Saya tidak bilang ini banyak atau apa. Di PSI itu ada stigma anti-Islam gitu, dalam tanda petik ya. Apakah ini dipopulerkan atau dilekatkan oleh kekuatan politik anti PSI, tetapi dari survei kecil-kecilan atau diskusi dengan di akar rumput itu melekat. Nah, menurut Bro Nejar ini kira-kira bagaimana mensiasati stigma yang terjadi di PSI tersebut? Ya, jadi terkait anti-Islam itu hanya isu-isu belaka saja itu, Bro Casper. Ya, saya sendiri seorang haji, ya, dan banyak juga Giring juga haji, ya, dia Tunggesti juga hajah. Dan ini udah terbantahkan kalau isu-isu seperti itu ya. Muncul pula Dohir Barisi yang muncul pula Gus Durian, menantunya. Ya. Itu juga Mbak Yeni juga hajah. Bahkan dia kalau istilahnya di NU-nya itu dia bagian yang doa-doanya aja kan gitu. Bagian kalau kiai langitannya lah gitulah kira-kira kan. Ini udah terbantahkan. Ya bisa jadi kekhawatiran partai-partai politik yang ada dengan mengembuskan isu agama, ya. Sementara kita juga bukan yang memakai garis politik identitas terhadap salah satu agama, tetapi ini partai adalah partai yang memang nasionalis, semua agama ada di sini. Yang penting tujuan kita satu adalah untuk bagaimana
tatanan pemerintahan ini dapat kita renov lah, perbaikilah, walaupun cuman 1% hari ini, 2%, tetapi ketika nanti 100%, 100 tahun mendatang mungkin udah progresnya itu udah sampai 100% atau... Artinya Bro Nejar mau bilang stigma yang dilekatkan ke PSI anti-Islam itu bagian dari kampanye atau strategi kekuatan lain yang tidak ingin PSI besar, ya, seperti itu? Seperti itulah. Ya artinya itu terbantahkan sudah. Ya persoalan masyarakat menilai itu sebagai hal tersebut ya silakan aja. Cuman kita kan tren politik yang ada di PSI ini menjadi contoh bagi partai-partai politik yang lain ya, seperti misalnya menggunakan media elektronik, medsos ataupun kegiatan-kegiatan rapat kita menggunakan Zoom meeting, nggak perlu pala seperti konvensional yang dulu kalau rapat kumpul rame-rame ya gitu kan. Ini udah mulai tren-tren politik yang dibawa PSI ini udah mulai menularkan kepada partai-partai lain. Oke. Teringatnya fokus segmen pemilih PSI itu apakah masih fokus ke generasi milenial atau sudah mulai mengambil ceruk yang lain, misalnya dari sisi usia atau dari sisi... Jadi PSI ini kalau saya lihat ya, saya juga masuk di PSI tahun 2020 ya. Pada waktu dahulu pernah memberi batasan umur ya terhadap bakal calon anggota legislatif yang ingin tampil dari PSI ya. Tetapi kawan-kawan DPP, Bro JG juga mungkin sadar ya, artinya kalau di istilah Ki Hajar Dewantara itu ing madio mangun ngorso, ing ngorso suntulodo itu ya artinya yang tua tuh mengayomi juga kan gitu. Sehingga butuhlah para senioritas ya, sehingga membuka ruang seluas-luasnya. Memang grassroots-nya kita itu, basic-nya kita itu adalah milenial. Karena memang pemilih milenial di negeri kita ini kisaran 17 sampai 40 tahun itu berada di 55 ke 60%. Jadi pemilih milenial banyak kali pasarnya. Kalau yang 40% lagi itu udah pemilih yang memang hanya sudah melekat di partai-partai politik yang ada, tetapi swing voternya sesungguhnya itu berada di usia 17 sampai 40 tahun dan jumlahnya lebih kurang 55 sampai 60% ini. Kalau dari target politiknya PSI untuk 2024 nanti sebelum saya ke Pak Anang, itu berapa kursi kira-kira untuk 2024? Jadi kita bukan target kursi, Bang. Bro. Bang Bro lah. Iya. Target kita adalah sesuai dengan yang diisyaratkan KPU, yaitu 6 juta suara. 4%. Ya. Oke. Persoalan kursi itu nanti kan ketika dapat 6 juta ini akan dilihat identifikasi dapil mana yang banyak. Ya, itulah yang akan baru terciptanya kursi nanti di parlemen. Ya seperti contoh kemarin juga P3 kan dia kursinya hanya 19, tetapi dia lolos parlemen threshold. Ada juga yang mungkin lolos parlemen threshold, suaranya beda tipis sama P3, tapi kursinya 25. Nah, misalnya, jadi bukan kursi sebagai barometernya, tetapi suara, ya? Jumlah suara 6 juta suara ini yang harus kita raih. Kalau dilihat dari dinamika kimiawi politik sekarang ini, dari apakah dari ceruk mana, apakah dari klasifikasi umur, generasi, atau dari sisi geografis, daerah-daerah mana yang menurut PSI sangat berpotensi sehingga memenuhi target yang 4% itu? Mungkin kan sudah dibicarakan dalam Rakernas atau dalam apa semua ya? Kira-kira. Ya, kalau hari ini Papua itu kita kuat. Papua, Sumut insya Allah kuat. Ya, habis itu Jawa Timur, habis itu Jawa Barat, habis itu Bali, Denpasar, Kalimantan, Bro Alek, itu kuat kita. Gimana Pak Anang? Tadi ada target kursinya itu, target suara itu 4% sehingga memenuhi parlemen threshold. Kalau Pak Anang melihat dari sisi positif dan negatif dari kacamata komunikasi politik ya, ada hambatan misalnya ada stigma Islam, baru kemudian basic konstituennya
PSI ini kan di perkotaan. Tadi ada masukan, ini juga belum meluas ke tingkat pedesaan. Ada waktu kira-kira 1 tahun lebih lah. Besok lepas 1 tahun. 1 tahun. Ada waktu 1 tahun untuk melakukan kerja-kerja politik, apakah kampanye, pembentukan struktur, rekrutmen kader. Dilihat dari kapasitas PSI sekarang, dari analisisnya Pak Anang, apakah target 4% suara itu akan didapat oleh PSI pada 2024 kira-kira? Ya, evaluasi 2019 pemilu hasil kemarin, PSI ternyata kan 1,8% ya, atau 2,6 juta ya, untuk pemilihnya. Tapi kalau kita lihat dari sekarang, potensi untuk lolos PT ambang batas 4% itu saya kira ini sangat kuat. Nah, apa yang menandakan itu? Misalnya ada indikasi ya harus diperkuat paling tidak 3 PSI. Yang pertama itu adalah modal kapital. Modal kapital ini dengan masuknya ya pengusaha ya, tetapi dia memiliki SDM yang kuat ya, seperti suami Mbak Yeni Wahid itu kan sangat kuat sekali. Itu berpotensi ya, modal kapital itu bisa dikuatkan dengan pengusaha-pengusaha ya yang memiliki SDM, kemudian bisa berkonsentrasi berkhidmat untuk politik PSI ya, untuk caleg yang akan datang itu. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, ada modal sosial. Modal sosial PSI ini sudah dibuktikan dengan kelompok milenial ya, kelompok milenial yang hampir saya kira 50% itu kalau bisa diambil 7%, 10% saja kelompok milenial, itu modal sosial PSI sangat luar biasa sekali ya. Apalagi rekrutmennya yang dilakukan dari DPP PSI itu sangat kuat sekali. Ya, mereka kan banyak yang nyebar ini sekarang. Apalagi Ketua Umum Giring, saya lihat itu konsentrasinya banyak ke daerah-daerah, keliling terus ya. Dia memiliki kualitas SDM misalnya dari seni tarik suara, itu bisa dikuatkan dari situ. Nah, ini modal ya sosial yang saya kira berpotensi kuat untuk bisa meloloskan parlemen threshold dari PSI ini untuk DPR RI yang akan datang. Yang ketiga saya kira ini modal leadership. Saya kira modal leadership ya, pengalaman-pengalaman ini kan dulu Pak Nijar ya, atau Bro Nijar ya, saya lihat waktu pemilu 2019 atau 2014 ke 2019 itu kan PSI menutup diri ya, umurnya 45 tahun maksimal ya. Selebihnya mereka tidak akan terima itu, tidak akan terima. Bahkan pengurus partai yang pernah lain tidak boleh pindah itu. Tapi sekarang kan sudah membuka diri. Nah, ini saya kira leadership manajemen dari PSI itu sudah membuka diri. Potensi ini bila dikuatkan dengan 2 modal tadi itu, dengan modal leadership tadi itu, ini sangat menguatkan bahwa PSI itu saya yakin ini bisa lolos. Tapi dengan berjibaku ya, dengan kekuatan yang ada di provinsi ya, karena main di partai politik ini kan tidak bisa main kelompok-kelompok, harus kolaborasi ya, baik dari caleg DPR RI-nya, provinsinya maupun di DPRD kabupaten kotanya, itu bisa menguatkan. Saya yakin itu bisa lolos parlemen threshold-nya dari Partai Solidaritas Indonesia untuk pemilu 2024 akan datang. Luar biasa. Ya. Jadi analisis dari akademisi Dr. Anang sekaligus ulama, karena beliau ini kiai, banyak pengajian, kiai-kiai ini, Buya ini, Bro Nejar. Yang saya tangkap itu, jadi ada strategi internal dengan membuka diri yang awalnya fokus ke segmen milenial, sekarang batas usia sudah dicabut sehingga peluang masuk beberapa kader konstituen itu cukup bisa menambah suara. Kemudian juga ada 3 poin leadership tadi ya, ada 3 poin ya. Iya. Modal ya, 3 modal. Kapital, modal sosial, dan juga leadership itu juga mulai dimiliki oleh PSI. Gimana kalau untuk Sumut? Ya, Bro Kasper, jadi begini, sedikit saya mau bercerita sedikit. Dengan capaian 2019, 1,89% PSI berhasil mengumpulkan 2,6 juta jiwa. Itu dengan catatan calon anggota legislatif yang ikut bertarung di pemilu 2019 hanya berjumlah 3.000 sekian dari 22.000 yang ada
di seluruh Indonesia, baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Nah hari ini ya orang-orang yang mendaftar di PSI itu sudah 10.000 orang, artinya naik 3 kali lipat. Ya, bahkan kami mempunyai target akan memenuhi kuota 22.000 caleg yang akan tampil di pemilu 2024 di tiap tingkatan. Nah, dengan emosional seperti ini, ya, Sumut juga berpacu. Ya. Saya selalu koordinasi dengan DPP dengan melakukan subkoordinasi yang terintegrasi antara DPRT, DPC, DPD, DPW, DPP dengan melakukan sinkronisasi Korda. Ya. DPP mempunyai Korwil, Sumut mempunyai Korda, ya. DPD tingkat 2 mempunyai Korcam, yang mana ini fokus kepada daerah-daerah pemilihannya nantinya. Ya. Sumut ada 12 dapil, saya memiliki 12 Korda. Nah, targetnya Korda ini yang pertama itu adalah menciptakan struktur partai hingga ke tingkat ranting maupun ke tingkat TPS. Oke. Jadi di Sumut ini khususnya ya, karena saya nggak berbicara nasional, saya berbicara Sumut. Kami sedang menyusun ranting supaya ranting itu mencapai 100%. Saya kasih batas pertama ini di bulan 8 seluruh ranting itu harus selesai 100%. Nah, kalau belum selesai lagi kita perpanjang sampai bulan 12. Tetapi apa? Infrastruktur partai ini harus kelar dulu. Kalau kita nggak bisa mengkelarkan infrastruktur partai, maka sistem pemenangan kita itu bisa kacau balau. Dia dari up to bottom, top down dia. Istilahnya top down tuh hanya bisa mengkaderisasi hanya bisa pragmatis permainan itu. Oke, Pak Anang, ini terakhir. No, dialog tentang PSI ini panjang ini kita gali. Karena membahas anak muda dan kita jadi ikut muda. Kalau anak muda itu kan jadi begadang aja kerja kan. Sebagai seorang pengamat politik, kira-kira masukan Pak Anang untuk PSI sehingga bisa mencapai 4% parlemen threshold, dan apa himbauan ke masyarakat tentang PSI dari Pak Anang, salah seorang akademisi dan juga tokoh Islam di Sumatera Utara. Ya, yang pertama kalau melihat dari ceruk pemilih ini 2019 yang lalu kan PSI kan hanya konsentrasi bisa membangun paradigma baru kepada kelompok-kelompok milenial. Dia hanya mencerahkan pikiran kelompok milenial gitu. Saya kira ini harus diubah paradigmanya. Walaupun itu sangat penting gitu ya. Ya, bagaimana lebih banyak lagi konsentrasinya menyentuh kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Ya, misalnya kalau dulu Grace Natali itu ya berpikirnya ya menolak perda agama gitu kan. Bahkan dipelintir orang perda syariah. Betul. Padahal sebenarnya bukan perda syariah yang diinginkan, perda agama. Kelompok-kelompok anti intoleran itu kan misalnya dari gereja payah sekali itu mengurus tanah, ya, kemudian membangun rumah ibadah, beribadah juga sulit. Nah, itu diubah sedikit sehingga paradigma secara bersama itu ya anti intoleran itu jangan diidentifikasi kepada kelompok Islam saja. Betul. Tapi semua agama. Ya. Ada juga kan kelompok intoleran itu dari yang di luar Islam misalnya gitu. Nah, ini satu saya kira ya. Kemudian yang kedua, mencabut stigma itu tadi ya. Mencabut stigma itu sehingga jangan disebut kalau PSI ini, kalau dibilang PSI itu ini anti Islam. Oh, tidak gitu ya, tidak. Saya kira ini satu harus dibangun paradigmanya. Kemudian yang kedua, ceruk pemilih itu agar dia bergeser ke bawah, kita perlu membangun agenda baru. Ya, agenda baru. Apa agenda baru itu? Salah satunya adalah kelompok milenial yang tidak sekolah atau tidak kuliah. Ini jumlahnya di pedesaan banyak. Ya, nelayan itu, petani itu banyak sekali. Bagaimana caranya? Kita turun. Tidak lagi hanya sekedar memberikan pemahaman, berpikir, kemudian mencerahkan melalui atau media saja, tapi sayap turun sektoral ya dalam rangka mengakomodir mereka gitu. Iya, bisa saja. Ya, bisa saja demikian karena ada kelompok-kelompok
partai politik ya organnya atau mungkin langsung oknum calegnya itu membangun sentuhan pemilih itu tidak lagi dengan lisan ya, tapi dengan cara apa? Misalnya membantu KTP, mereka tidak ada KTP ya, kemudian membantu kakaknya ya dan lain sebagainya, dibantu, dan itu lebih menyentuh saya kira. Nah, saya kira kalau dilihat misalnya dari model kapital, PS ini kan tidak seperti partai menengah ke atas atau partai yang banyak modalnya gitu. Makanya salah satunya membangun modal sosial itu dari lingkaran pedesaan ya, dari kota lingkaran pedesaan ini itu perlu untuk kita bangun gitu. Ya, artinya inilah yang akan menumbuhkan pemilih-pemilih baru dari PSI sehingga nanti bisa bertarung atau berkompetisi pada pemilu 2024 yang akan datang. Artinya yang strategi kedua, kalau dulu tuh dari kota menyebar ke desa, kalau sekarang desa menghubung kota gitu. Bisa. Nah, itu itu bottom up. Iya, dari desa ke kota. Sekarang dari Bro Nejar, pertama itu apa himbauan ke masyarakat menyangkut tentang PSI, kemudian apa harapannya, dan mungkin yang terakhir di 2024 berapa target kursi ya? yang Ya. perlu disampaikan ke masyarakat. Jadi ini memang closing statement ini menarik, menyambungi apa yang dikatakan Pak Dokter. Pak Dokter tadi mengatakan, Bro Dokter, ya kan, Bro Dokter. Beliau mengatakan bahwasanya merubah paradigma yang tadinya anti-Islam, tapi yang dimaksud Sisgres itu adalah anti agama, perda agama, itu sudah dilakukan sesungguhnya oleh PSI. Iya. Dengan apa? Kita punya Bro Raja Juliantoni selaku Wakil Menteri Agraria. Hari ini bagi rumah-rumah ibadah seluruh agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, yang akan disertifikasi, silakan melapor ke PSI ataupun BPN, ya, ini akan difasilitasi untuk menerbitkan sertifikat. Ya. Sudah tentu ada mekanismenya. Kalau masjid dia harus diurus melalui sertifikat badan wakaf dulu. Ya. Kalau tidak ada pewakifnya, nazir bisa dijadikan sebagai alat. Tapi di situ jelas diterangkan bahwasanya nazir itu bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai namanya yang tercantum di sertifikat saja apabila masjid. Kalau gereja mungkin nanti ada lagi atas badan gereja yang merestuinya, menyetujuinya. Nah, ini salah satu langkah upaya PSI melalui kadernya yang berada di Kementerian ATR BPN untuk memberikan image baru terhadap persoalan agama di partai ini ya. Jadi namanya partai ini adalah partai nasionalis yang tidak berpihak kepada mana agama pun. Yang penting yang mempunyai satu tujuan, merubah visi dan misi negeri ini menjadi lebih baik. Walaupun sudah baik hari ini, kita buat ke yang lebih baik lagi dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Ya, harapan saya juga masyarakat janganlah terpengaruh dengan isu-isu murahan, Bang. Ya, isu-isu murahan bahwasanya PSI ini adalah partai agama, PSI ini adalah partai yang tidak perlu sama pemerintah, membenci Anies, itu enggak, sesungguhnya enggak. Ya sama-sama kita tahu aja lah, kalau persoalan pemerintahan ini kadang-kadang segelumit juga. Ya kayak Anies juga bukannya nggak punya persoalan pada waktu lalu, ya lem Aibon aja kok bisa beranggaran segitu-segitu kan. Sementara hanya untuk beli lem Aibon, ya itu kan wajar kalau kita kritisi kan. Terakhir, Jakarta itu Grace Natalia mau maju pilgub. Kalau memenuhi kursi, targetnya double. Kalau untuk Sumut, apa Bro Nejar ingin maju menjadi gubernur Sumatera Utara? Kalau terpenuhi atau kerja-kerja politik sekarang mengarah ke sana nggak dalam konteks kursinya ini? Jadi Bang, kata Xi Jinping, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Ya kalau memang bisa saya jadi gubernur, kenapa enggak? Kan gitu. Abang kan senang juga nanti punya kawan gubernur. Gitu. Masuk barang. Kenapa harus pilih PSI? Ya kenapa harus pilih PSI? Karena kita lihatlah hari ini politisi-politisi senior
sudah pada berpensiunan semua. Sudah habis lah kira-kira kalau dalam roti itu bakal ada expired tulisannya kan gitu atau up to date. Ya. Jadi kalau nggak yang milenial nih tampil, kapan lagi? Betul. Hari ini rumah milenial tuh ya boleh kita klaim lah hari ini di PSI. Memang rata-rata kita yang di sini mayoritas tuh 90% tuh milenial. Didukung pula sama Pak Bro Doktor. Oke, terima kasih Bro Nejar atas waktu dan kehadirannya. Wabil khusus kepada Al Ustadz Al Mukarrom Dr. Anang Anas Azhar. Ya, terima kasih. Dosen Winsu. Pembicaraan kita ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan politik, sekaligus pendidikan politik dan juga pemahaman baru, khususnya tentang PSI yang selama ini bergulir di masyarakat. Saya tidak akan menyimpulkan dan juga tidak mengarahkan pemirsa untuk memilih PSI, tapi dari senyum Bro Nejar ini ada harapan. Harapannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.